Berjumpa lagi dengan saya Evi Indriani, guru SD Negeri Slatri 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Kali ini saya ditemani Bu Ernila, guru SD Negeri Slatri 2. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Erni. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kabar baik juga. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti amati jalannya proses pembelajaran di kelas Bu Erni, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas di kelasnya Bu Erni. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Erni lakukan. Dan kenapa kita kali ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu agar saya memperoleh gambaran umum terkait pembelajaran yang akan Bu Erni laksanakan. Dengan percakapan ini kita juga bisa saling menyamakan persepsi terkait pembelajaran yang Bu Erni buat. Bu Erni, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Erni. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Erni capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang dituliskan, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu menghitung jumlah benda konkret berjumlah 11 sampai dengan 20. Yang kedua, siswa mampu menentukan hasil penjumlahan bilangan satuan dengan satuan yang hasilnya kurang dari 20. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menentukan hasil penjumlahan bilangan puluhan dengan satuan yang hasilnya kurang dari 20. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Erni capai? Yang ingin saya kembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan menghitung. Jadi bagian area pengembangan yang ingin dicapai Bu Erni yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa nggih Bu nggih. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Erni terapkan di dalam kelas, atau mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya Bu Erni. Strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana tercipta suasana kelas yang hidup, murid yang aktif dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model problem based learning. Untuk metode saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu Erni, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bu Erni gunakan? Saya akan menggunakan PPT, gambar-gambar. Kira-kira kapan Bu Erni akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari besok. Baik, besok saya akan datang ke kelas Bu Erni untuk melakukan supervisi pembelajaran. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Erni gitu nggih. Nanti setelah kegiatan observasi kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi Bu Erni. Sebelum kita akhiri, kira-kira yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini itu apa Bu Erni? Saya mendapatkan gambaran mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Baik Bu Erni, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang pada percakapan pra-observasi. Sampai ketemu pada kegiatan observasi besok Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua. Oke. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita akan bernyanyi dulu yang 5 jari. Hafal semua?
bareng-bareng. Satu jari kananku, satu jari kiriku, rambut menjadi dua buat panjang. Dua jari dua jari kiriku, rambut menjadi empat buat kamera. Cekrek. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian yang pertama itu mampu menghitung jumlah benda konkret berjumlah 11 sampai dengan 20 ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu kalian bisa menentukan hasil penjumlahan bilangan dengan satuan yang hasilnya kurang dari 20. Kalian sudah bisa belajar menghitung sampai 20? Coba sekarang ditebak dulu ya. Ini berapa? Yang ini? Ini berapa? Berapa? Yang ini? Ini berapa? 6. Ini? Tepuk tangan untuk kita semua. Kemarin kita telah belajar tentang penjumlahan, yaitu menggabungkan dua kumpulan benda. Sekarang coba. Nah, ini ada berapa apelnya? 5. Ada 5. Ada 5, betul. Selanjutnya ini ada berapa? 4. Jadi kira-kira ada berapa ya jumlah apelnya? Kita hitung bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Jadi ada berapa apelnya? Ada 9. Tepuk tangan. Selanjutnya di sini Bu Guru mempunyai pensil. Coba ada berapa pensilnya ya? Ada 12. Yang satunya ada 3. Kira-kira berapa ya jumlahnya ya? Kita hitung bareng-bareng. Ini berapa? Ada 5. Tambah 5 ada berapa? 10, 12, 13, ada 15. 12 ditambah 3 ada berapa ya? Ada 5. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Silakan kerjakan dengan berdiskusi sesama kelompok kalian. Bebas ya. Bebas dengan teman kalian, berkelompok bareng-bareng. Ini buah semakannya dihitung ada berapa? Coba hitung. Ada 8. Iya, ditulis angka 8-nya di bawah. Iya. Nah, terus selanjutnya ini ada berapa lagi buah semangkanya? Ada. Jadi ini caranya itu dihitung dulu buah jeruknya ada berapa ini? 5. 1, 2, 4, 5, 6. Nah, ada 9, jadi ditulis angka 9. Nah, selanjutnya ini ya ditulis yang di jeruk. Nah, ini selanjutnya ada. Sudah selesai semua? Baik, sekarang kita akan mempresentasikan. Coba dari kelompok 1 siapa yang mau maju? Naura, boleh, silakan. Coba. Ini sambil dihitung ya.
Yang ini. Ada berapa? Ada? Iya, 6. Yang ini? Ada berapa? Hasilnya berapa? 6 tambah 10. Oke. Sudah jenuh, mari kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu, oke? Ya, siap? Siap ya? Gunting batu berapa? 4. Ini berapa? 7 apa 6? 7. Berapa? 4. Berapa? Selanjutnya Bu Guru akan membagikan lembar tes formatif. Yang tadi dikerjakan secara diskusi, sekarang dikerjakan sendiri-sendiri ya. Diberi nama. Ini dikerjakan di sini sendiri-sendiri. Oke. Selesai semua? Sekarang lembar tes formatifnya dikumpulkan. Yuk, boleh dikumpulkan. Anak-anak, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Kita tadi sudah belajar apa saja ya? Tentang penjumlahan. Baik, tadi yang nilainya di atas 70, selanjutnya akan diberikan pengayaan. Sedangkan yang nilainya di bawah 70, nanti kita akan melaksanakan remedial. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Naura. Naura ya. Siapin Naura. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu. Pada percakapan pasca observasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Erni terkait dengan jalannya proses observasi di kelas Bu Erni dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Erni lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Erni terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu Erni? Awalnya saya merasa deg-degan, minder dan khawatir apakah saya mampu melakukan kegiatan ini. Namun setelah melihat keaktifan siswa dalam pembelajaran, saya merasa senang karena pembelajaran yang saya lakukan membuat mereka antusias dan semangat. Bu Erni, bisa ceritakan kembali area pengembangan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Erni lakukan? Untuk area pengembangan pada aspek pengetahuan siswa mengenai penjumlahan yaitu menggunakan suatu benda. Sedangkan untuk aspek keterampilan siswa dapat menjumlahkan bilangan secara mandiri dengan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Menurut Bu Erni, sudah sejauh mana keberhasilannya Bu? Menurut saya sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Menurut Bu Erni, apa kekurangan dalam pembelajaran tadi? Kekurangannya yaitu masih ada beberapa siswa yang pasif dan kurang aktif. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Erni? Mungkin media yang saya gunakan belum maksimal. Saya belum menggunakan media pembelajaran konkret, sehingga masih ada beberapa siswa yang masih pasif. Jadi Bu Erni akan menambahkan media pembelajaran konkret pada pembelajaran selanjutnya Bu Erni? Ya. Baik Bu, izinkan saya untuk memberikan penilaian pada observasi pembelajaran di kelas Bu Erni yang baru saya amati Bu Erni. Pembelajaran di kelas Bu Erni sudah bagus Bu. Pembelajarannya sudah berpusat pada anak, terlihat aktif, ada interaksi tanya jawab, kemudian pembelajarannya pun sudah menyenangkan, ada selipan-selipan ice breaking sehingga anak-anak pun tidak jenuh. Hanya saja masih kurang adanya media konkret Bu Erni. Baik Bu Erni, sebagai pertanyaan yang terakhir, apa
apa rencana tindak lanjut ke depannya untuk pembelajaran di kelas Bu Erni agar lebih baik lagi, Bu Erni? Saya ingin dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan disesuaikan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Baik Bu Erni, jadi itu rencana pembelajaran Bu Erni ke depan. Bu Erni akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak dengan membagi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Ya. Mudah-mudahan Bu Erni dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik bagi siswanya. Semoga kegiatan supervisi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.